Market Analysis 16 Agustus 2022. Kita akan lihat terlebih dulu apa saja yang menggerakkan market dan juga berita yang akan terkait nanti malam. All About Oil kembali tetap dengan 3 poin utama: pemblokan batas harga minyak Rusia, naiknya kasus di China, dan juga kekhawatiran resesi tetap akan mengganggu dari supply versus demand. Kabar terbaru kaitannya dengan Iran nuclear deal atau kesepakatan nuklir Iran dikatakan hampir tercapai kesepakatan. Media Arab Al Jazeera merilis laporan bahwa Iran tidak jauh dari kesepakatan nuklir tersebut dengan prospek dikatakan cukup kuat untuk mencapai kesepakatan. Hal ini dikarenakan Menlu Iran sendiri mengatakan akan menanggapi rancangan teks final Uni Eropa yang semula dijadwalkan tengah malam waktu setempat di hari Senin, tapi sampai saat ini belum ada kabar terbaru. Sehingga kalau Anda perhatikan, harga bergerak drop sampai level $87 per barel dari level 91, tapi kemudian kembali rebound karena tidak ada atau tidak munculnya update terbaru. Apakah terjadi kesepakatan apa tidak? Rumor berikutnya adalah dari China, di mana stimulus sektor properti dikabarkan sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Stimulus dalam bentuk penerbitan obligasi yang dijamin oleh pemerintah China, dan itu bertujuan untuk membantu likuiditas ke beberapa developer properti yang bermasalah. PBOC akan mempertimbangkan untuk membeli obligasi tersebut dan juga memberikan pinjaman bagi pengembang yang bermasalah, tapi juga akan mewajibkan dari bank-bank milik negara untuk membeli obligasi pengembang yang bermasalah tersebut. Melambatnya ekonomi di China salah satunya juga dimunculkan akibat permasalahan sektor properti, di mana para konsumen menolak untuk membayar utang dikarenakan developer yang bermasalah tersebut. China terancam masalah likuiditas dan jika tidak segera ditanggulangi akan berdampak pada kekhawatiran resesi di China. Tentunya hal ini diperkirakan bisa juga turut berdampak kepada ekonomi global yang akhirnya berada pada ancaman efek domino. Data indeks manufacture empire anjlok di minus 31,3. Apakah ini akan menjadi kode untuk Fed untuk memperlambat pengetatannya? Ya, level tersebut adalah level terendah sejak anjlok di era pandemi COVID, dan data dinilai terlalu rendah, sehingga memunculkan kekhawatiran pada ekonomi yang terlalu lambat ini kepada efek resesi. Fed sendiri sebetulnya memang menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, tapi tidak berharap bahwa pertumbuhan tersebut akan seperti jatuh dari jurang. Tentunya, seperti apa yang sempat kita bahas dalam 1 bulan terakhir, bad news is a good news untuk pasar. Tentunya data rendah tersebut akan merupakan bad news untuk Fed, tapi akan menjadi good news untuk pasar. Artinya, ada kemungkinan Fed tidak akan terlalu ketat untuk dipaksakan kenaikan suku bunga di bulan September. Aktivitas manufaktur yang lambat diinginkan oleh Fed sehingga mampu meningkatkan inflasi tentunya. Tapi data yang terlampau rendah ini justru akan membuat Fed rambu-rambu untuk tetap waspada. Semakin ketat atau terlampau ketat akan berakibat kepada ekonomi yang jauh lebih buruk daripada perkiraan mereka. Di jam 9.30 malam ini, perhatikan data housing start dari Amerika dengan ekspektasi 1% mengalami kenaikan dari sebelumnya minus 2%. Tentu, jika memang ternyata aktual dirilis di atas ekspektasi, maka itu akan menjadikan penguatan terhadap dolar, artinya gold ataupun pound sterling akan mengalami penurunan. Sementara skenario kedua, jika memang aktual dirilis di bawah ekspektasi, maka itu akan melemahkan dolar dan berujung kepada dorongan kembali kepada gold ataupun pound sterling. Tapi untuk pound sterling, harap berhati-hati karena fokus pasar masih akan tertuju kepada rilis data inflasi untuk Inggris yang akan dirilis besok siang. Berikutnya langsung kita tertuju kepada US Dollar Index atau DXY grafik hampa, di mana sebelumnya sempat mengalami penurunan sampai level support dan bahkan sempat 2 kali, lalu terpantul sebagai zona double bottom. Ya, di sini kita mendapati areal yang kita sebut sebagai double bottom. Artinya, kalau memang ternyata ini menunjukkan pola defensif dari areal support, maka yang kita lihat adalah sangat wajar terjadi kenaikan tersebut. Areal double bottom ini bahkan sudah langsung menembus zona resistennya. Dengan demikian, kalau misalkan sekarang berada di level resisten, maka yang diharapkan berikutnya adalah pola akan terjadi kelanjutan kenaikan atau justru malah kecenderungannya kembali mengalami penurunan. Ini ditenggarai dengan posisi yang ada di areal ini. Nah, kalau memang ternyata level tersebut tidak meyakinkan untuk terjadinya dorongan, terutama terkait dengan data ekonomi nanti malam, maka diharapkan nantinya akan terjadi penurunan kembali dan kita akan mendapatkan dorongan untuk emas. Walaupun demikian, juga harap berhati-hati, karena bisa saja justru yang kita dapati bukannya penurunan, bisa saja malah lanjutan kenaikan. Ini kalau memang ternyata dia berhasil bertahan di zona
resisten yang saat ini terjadi. Nah, target untuk kenaikan sendiri kemungkinan akan berada di level ini. Ini kalau memang ternyata terjadi kenaikan. Sementara untuk areal support, ya persis dengan apa yang kita gambarkan sebagai areal neckline sebelumnya, maka inilah yang akan menjadi areal target penurunan. Sementara itu, kalau kita perhatikan dari grafik daily chart, ternyata memang juga ditutup dengan bullish candle. Dan ini menandakan bahwa level support dari trend channel yang kita buat beberapa minggu terakhir masih tetap efektif. Namun, kita masih tetap menantikan juga apakah nantinya akan ditemani dengan candlestick doji kembali atau justru kembali dalam kenaikan. Kalau saja kita beranggapan bahwa ini juga cenderung menjadi areal resisten kuat, maka nantinya kita harapkan akan terjadi penurunan. Nah, tentunya yang kita harus waspadai adalah level resisten ini, kemudian juga level support ini. Jadi, secara keseluruhan pergerakan sebetulnya masih cukup stabil, alias kita bisa simpulkan sebagai zona sideways. Sementara itu, kalau kita lihat dari sisi US Treasury Yield, kita bisa lihat di sini ternyata candlestick ditutup dengan bearish, maka kemungkinan formasi dari 3 candle ini memberikan isyarat bahwa dia masih bisa untuk kecenderungan untuk mengalami kembali penurunan. Nah, ini berarti kalau misalkan terjadi, maka yang harus kita respect terhadap level support berikutnya adalah zona ini. Nah, ini kalau memang ternyata berhasil efektif untuk terjadi tekanan. Tapi di sisi lain juga kita harus waspada. Menggagalkan atau kegagalan dari pola head and shoulder bisa berdampak dia akan mengalami kenaikan. Apalagi di sini areal daily chart cenderung berada di koridor ataupun di zona resistennya yang masih cukup berimbang antara bullish maupun bearish. Nah, seberapa tinggi kemungkinan kenaikan pun hanya akan bertahan sampai level ini. Ini artinya level resisten ataupun level supportnya masih tetap bisa saja disentuh dalam beberapa hari ke depan. Dengan demikian, kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, posisi ini justru kita bisa gunakan atau manfaatkan dengan parallel channel yang memungkinkan pola pergerakannya terbaca seperti demikian. Ya, sekarang kita berada di koridor ini dan sangat memungkinkan ya kalau misalkan dilihat dari ini, maka potensi kenaikan ataupun penurunan cukup berimbang. Tapi kalau misalkan kita anggap ini adalah uptrend dari trend channel, maka kecenderungannya justru dia akan terjadi kenaikan lebih dulu. Nah, permasalahannya apakah nanti kenaikannya berlanjut atau sustainable atau tidak? Kalaupun misalkan ini terjadi, maka polanya hanya akan menghadapi zona tengah. Nah, tapi juga ada kemungkinan nantinya justru bukan mengalami kenaikan, melainkan langsung tembus areal support. Jadi mana yang akan lebih dulu terjadi, semua bergantung dari kekuatan level support tersebut. Apakah nantinya langsung ditembus, berarti sangat rentan, atau justru masih sangat kuat sehingga nantinya justru mengalami kenaikan.